Kalau kita berbicara tentang berkat dan kutuk, tentunya saya dan saudara-saudara pasti kita akan memilih berkat daripada kutuk. Kenapa kita memilih berkat? Karena kita membutuhkan itu. Kita minta berkat agar dalam setiap pekerjaan kita diberkati, dalam rumah tangga kita diberkati, dalam kita menjalani kehidupan apapun ini kita diberkati. Tetapi saudara-saudara, pertanyaannya bagaimana kalau kita berbicara tentang kutuk? Apakah saya dan saudara-saudara pernah mendengar kalimat kutuk? Atau saya dan saudara-saudara pernah mengucapkan kata kutuk? Di sini pernah ada yang mengucapkan kata kutuk? Coba angkat tangan. Pasti tidak ada yang angkat tangan. Kalau yang merasa hidup diberkati, pasti semua kita angkat tangan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara kedua hal ini merupakan dua hal yang sangat berbeda jauh. Kalau kita berbicara tentang berkat, ini berbicara tentang sukacita, damai sejahtera. Dan kalau kita berbicara tentang kutuk, ini berbicara tentang malapetaka. Bahkan saudara-saudara, kita harus jujur. Kalau kita mendengar kata kutuk, itu sesuatu yang memang kita tidak bisa bayangkan, dan memang sesuatu yang kita tidak harapkan. Misalnya ada orang yang mengatakan, saya kutuk kau 7 turunan. Dia katakan, kau kutuk saya 7 turunan, kau kayak Tuhan saja. Kayak gitu ya. Kayak hidupmu sudah lebih diberkati sehingga kau mengutuk saya. Tetapi saudara-saudara, di balik itu kita pasti menginginkan berkat dan diberkati sepanjang kehidupan kita, seluruh kehidupan kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara sekalian, kutuk dan berkat merupakan suatu kata yang saling berlawanan. Kalau kita berbicara tentang kutuk menggambarkan penghukuman yang mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, sakit penyakit yang mengerikan, bahkan kematian dengan cara yang mengerikan. Sementara berkat menggambarkan orang yang hidup dalam kebebasan, menikmati sukacita, damai sejahtera, kelimpahan hidup dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab kita ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kalimat kutuk itu muncul sebanyak 140 kali. Sebanyak 140 kali dan dicatat dalam 123 ayat. Begitu banyak kalimat kutuk, dan kutuk itu ada diakibatkan oleh dosa dan pelanggaran yang manusia lakukan dan makhluk ciptaan lainnya terhadap perintah Tuhan. Dalam catatan Alkitab kita, saudara-saudara, yang paling pertama yang menerima atau mendapat kutuk dari Tuhan dicatat dalam Kitab Kejadian 3 ayat 14. Saya baca buat kita semua kata firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 14. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di atas segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan sumber hidupmu. Yang dikutuk dari Tuhan yang pertama adalah ular. Itu Kejadian 3 ayat 14. Yang kedua dalam catatan Alkitab kita, Kejadian 3 ayatnya yang ke-17. Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kutukan ini berlaku Bapak Mama. Karena apa? Karena dosa manusia. Manusia pertama, Adam dan Hawa, mereka melanggar perintah Tuhan. Sehingga Tuhan katakan ular yang menjadi sumber itu dia terkutuk.
Dan tanah yang kita diami ini, dia juga dikutuk. Dan kita akan bersusah payah mencari rezeki, bekerja bersusah payah seumur hidup, kata firman Tuhan. Dan masih banyak kisah dalam Alkitab seperti saya katakan tadi, yang berbicara tentang kutuk. Tetapi saudara-saudara, di balik itu juga ada begitu banyak ya ayat-ayat Alkitab yang juga menjelaskan tentang bagaimana berkat Tuhan. Banyak kisah ya, para nabi, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, yang hidupnya diberkati secara luar biasa. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari secara khusus kita melihat bacaan kita, bagaimana saat itu Yeremia berbicara tentang kutuk dan berkat. Konteks yang terjadi saat itu, Nabi Yeremia, dia menyerukan suara pertobatan bagi umat Yehuda, bagi umat Tuhan. Saat itu nasib Yehuda dalam waktu dekat mereka akan mengalami kutuk dari Tuhan. Kutuk dari Tuhan adalah bentuk penghukuman yang tidak dapat mereka hindari karena dosa yang mereka perbuat. Ayat 1 dan 2, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukir pada lohati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka sebagai peringatan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi. Umat Tuhan, umat Yehuda, umat yang diberkati oleh Tuhan, tapi mereka tidak lagi berpegang pada perintah Tuhan, apalagi mengandalkan Tuhan. Sebenarnya saudara-saudara, hal ini kenapa terjadi dalam kehidupan? Itu tidak terlepas dari situasi politik yang terjadi dalam kehidupan mereka saat itu. Mereka berada pada situasi tekanan dari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang ada di sekitar Yehuda, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang menyembah ilah lain. Karena mereka berada pada tekanan politik tersebut, sehingga mereka juga harus mengikuti ritual yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, bangsa yang menyembah ilah lain. Dan pada akhirnya, ketika Yehuda melakukan itu, kita tahu bersama bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu, Allah yang tidak mau umatnya melakukan hal yang demikian. Sehingga ketika umat Yehuda memalingkan mata mereka, kehidupan mereka dari Tuhan, berarti seolah-olah mereka tidak butuh Tuhan. Mereka lebih mengandalkan diri mereka, sehingga penghukuman, kutuk itu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Kutuk itu berupa apa Bapak Mama? Ayat 3 dan 4 mencatat dalam bagian firman Tuhan ini. Ayat 3 mencatat begini, yakni pegunungan di padang, harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerah. Dikatakan harta mereka dirampas. Harta mereka dirampas oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayatnya yang keempat, lanjutan. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Yang pertama tadi bahwa harta mereka akan dirampas oleh bangsa lain. Yang kedua, mereka akan diangkut ke tempat pembuangan dan menjadi budak di tanah musuh. Itulah murka Allah, kutuk yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara-saudara, ada pengharapan juga yang Nabi Yeremia sampaikan kepada mereka ketika mereka berada dalam penderitaan, kesulitan, kesia-siaan. Tetapi jikalau hidup mereka terus berpaut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka ayatnya yang ketujuh ini menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
pelajaran berharga bagi kita atau pesan implikasi yang saya dan saudara-saudara bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini. Jika saya dan saudara-saudara diberi kesempatan untuk memilih berkat dan kutub, seperti saya katakan di awal perenungan tadi, di pengantar tadi, pasti tentunya saya dan saudara-saudara akan kecenderungan memilih berkat daripada kutub. Tetapi saudara-saudara, untuk memperoleh berkat itu bukan sesuatu yang mudah. Mengapa saya katakan demikian? Kalau kita ingin kehidupan saya dan saudara-saudara diberkati, berarti kita harus memiliki prinsip hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga harus berani tampil beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Walaupun saudara-saudara dalam perjalanan kehidupan beriman kita, ketika kita menyatakan hal yang benar, memberitakan firman, ada orang yang mengatakan, tidak sedikit orang juga mengatakan, hai dia terlalu suci, apa memang? Kayak dia sudah yang paling benar. Pasti kalimat-kalimat itu akan muncul. Kita akan dibenci, kita akan mengalami penolakan, sebab Yesus juga mengalami yang namanya penolakan. Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan sikap demikian kita mau menunjukkan bagaimana kita bersikap sebagai orang Kristen. Kita bukan mau menunjukkan bahwa kita paling suci, paling benar, tetapi kita mau menunjukkan bagaimana kita bersikap sebagai orang Kristen. Kita mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Ini bukan kalimat yang saya sampaikan, tetapi ini kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya katakan kunci berkat itu mengalir dalam kehidupan kita ketika kita terus mendengar suara Tuhan. Coba Bapak Mama buka dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Kita buka Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Kunci berkat agar kehidupan saya terus diberkati oleh Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara, kunci berkat itu yaitu tadi apa? Mendengar suara Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan? Kalau nabi-nabi dalam perjanjian lama, Tuhan berbicara langsung dengan mereka. Dan dalam perjanjian baru digenapi oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus berjumpa secara langsung. Kita saat ini, kita mengimani Allah yang kita tidak lihat. Tapi bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan? Sederhana saja Bapak Mama. Dengan kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa kita. Doa yang tidak pernah henti-henti kita panjatkan kepada Tuhan. Saya bersyukur di Tambolaka ketika saya hadir, ada begitu banyak persekutuan doa. Ya. Mungkin lewat persekutuan doa itu kita sama-sama mencari Tuhan. Kita merindukan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita bersekutu. Kita menyampaikan segala hal yang kita perlukan. Hanya saja hati-hati Bapak Mama. Mungkin hal ini tidak terjadi dalam persekutuan doa di sini. Ada persekutuan doa yang begini. Misalnya datang satu orang ada masalah berat, dia datang, dia bilang, Bapak tolong doakan. Oh sabar amai, tunggu saya lihat dulu ini. Ama taruh uang 100 di depan, pasti semua udah mulus. Ay ini Tuhan dia minta kayaknya 200. Atau tidak, ay kayaknya ama harus jalan lewat jalan ini, atau tidak pergi di ini, baru ama bisa ada lihat ini, dia bilang begitu. Hati-hati dengan persekutuan yang seperti demikian. Ya.
Persekutuan yang bisa membawa kita dalam sebuah kesejahteraan. Ya. Saudara-saudara, tidak juga ketika kita ada dalam persekutuan, lewat persekutuan itu saja kita bisa mendengar suara Tuhan. Tidak. Ketika kita memanjatkan doa kita kepada Tuhan secara sungguh-sungguh, pasti kita juga mendengar suara Tuhan. Di balik berkat ada kutuk. Ulangan 28 ayat 15 juga berkata demikian. Ini juga bisa menjadi catatan buat kita. Ulangan 28 ayat 15 berkata begini. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kalimat, jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kutuk itu akan terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di akhir perenungan ini saya memberikan jalan keluar bagi kita agar saya dan saudara-saudara kita bisa bebas dari kutuk sesuai kebenaran firman Tuhan. Solusi yang pertama yang saya tawarkan kepada kita, yaitu mari kita berdamai dengan Allah. Kita ada dalam pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Kita menanggalkan segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita terus mencari dan mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Seperti saya katakan tadi. Kita mendengar suara Tuhan dengan terus membaca, merenungkan firman Tuhan dan terus memanjatkan doa. Yang ketiga, solusi bagi kita. Mari kita terus hidup dalam sebuah komunitas orang-orang beriman. Kita terus melayani Tuhan. Jangan kita bergabung dengan orang-orang atau sebuah komunitas yang tidak peduli dengan Tuhan. Hindari orang-orang yang seperti demikian, Bapak Mama. Dia mengatakan dia orang Kristen, tetapi dalam kehidupannya dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak pernah membangun relasi dengan Tuhan. Hindari orang-orang yang seperti demikian. Membangunlah komunikasi dengan komunitas orang-orang yang beriman, orang-orang yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Sebab begini Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tahu kehidupan saya dan saudara-saudara. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu segala keberadaan hidup kita. Kalau saat ini saya dan saudara-saudara seolah-olah kita sedang tidak diberkati oleh Tuhan, maka saya mau katakan, mari kita tidak menjauh dari Tuhan, tetapi mari kita terus berserah kepada Tuhan. Sebab saudara-saudara, Alkitab kita ini dia tidak mencatat atau menjelaskan kemiskinan dan penderitaan tidak selalu identik dengan kutuk. Dan juga orang yang memiliki kekayaan berlimpah tidak selalu identik dengan orang yang penuh berkat. Ada orang yang kelihatan miskin, mengalami berbagai kesulitan, penderitaan. Mungkin karena Tuhan ingin melakukan sesuatu yang berharga dalam kehidupannya. Sebaliknya saudara-saudara, ada juga orang yang memiliki harta yang banyak, memiliki kekayaan yang banyak, tetapi mereka tidak bisa menikmati kekayaan itu. Karena apa Bapak Mama? Karena selalu merasa kekurangan. Perasaan khawatir itu selalu ada dalam diri orang tersebut. Ukurannya saudara-saudara ada di mana? Ya ada di dalam hati kita. Ada kalimat yang mengatakan begini, berkat berkelimpahan adalah hati yang sukacita dan damai sejahtera. Berkat berkelimpahan adalah hati yang sukacita dan damai sejahtera. Artinya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa mengartikan orang yang memiliki kekayaan yang banyak,
orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi jika orang tersebut tidak mengalami yang namanya sukacita, tidak mengalami yang namanya damai sejahtera dalam rumahnya, dalam rumah tangganya, dia selalu merasa khawatir, maka orang tersebut bukan sedang diberkati oleh Tuhan. Sebab kalimat tadi mengatakan berkat yang berkelimpahan adalah hati yang sukacita dan damai sejahtera. Dan yang berikut, genaplah apa kata firman Tuhan dalam nats pembimbing kita tadi mengatakan. Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Artinya saudara-saudara, jika ingin hidup keluarga kita, rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, kita merasakan sukacita damai sejahtera, maka hiduplah benar di dalam Tuhan. Jangan menjadi orang fasik atau orang yang memalingkan hidupnya dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati saya dan saudara-saudara sekalian. Amin.